Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara upload soal melalui exam pustaka dan bagaimana mensinkronisasikan antara exam pustaka dengan exam editor atau soal yang telah kita buat dari exam editor. Saya tidak akan bahas bagaimana cara membuat soal karena ada beberapa teman kita yang sudah membuat postingan mengenai cara membuat soal di atau melalui exam editor. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu awalnya atau langkah awalnya sebelum Anda mengupload soal, Anda pertama-tama sudah menyiapkan soal seperti ini yang sudah diketik melalui exam editor yang juga sudah disetting yaitu melalui http://pustaka.exam.id. Ini menunjukkan bahwa uh, server ini atau alamat ini digunakan untuk mengarahkan ke server pustaka exam. Sebelum kita uh, upload soal ini, terlebih dahulu kita masuk atau login melalui akun yang Anda dapat melalui website Exam Caraka yang Anda gunakan untuk mendapatkan track info. Saya hanya akan mereview sedikit untuk mengingat bagaimana cara menggunakan atau mendapatkan password yang terdahulu. Kita masukkan emailnya yang memang sudah kita daftarkan terlebih dahulu. Captcha-nya jangan lupa atau kode pengaman. Nah, ini kalau Anda sudah ingat, bisa kita gunakan email tersebut, email yang tadi, untuk masuk ke exam pustaka. Baik, kita isi saja, masukkan password tadi. Oke, sudah terbuka. Jadi, apabila Anda telah membuat server, selanjutnya Anda telah mengupload kelas dan peserta ujian atau siswa Anda, selanjutnya Anda harus masuk ke dalam exam pustaka untuk mengupload soal. Pertama-tama, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan kode berdasarkan mata pelajaran atau mapel yang Anda inginkan atau Anda ujikan. Kita lihat di sini ada bank soal. Ada 3 pilihan, apakah Anda ingin menggunakan sebagai ujian harian, ujian semester, atau bahkan ujian umum atau ujian akhir semester. Biasanya, kita harus menentukan dulu kode apa, mapel apa yang akan kita masukkan. Misalnya seperti ini. Jika Anda ingin, kebetulan ini saya ada contoh mapel PKN yang dibuat oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana cara kita ingin menguploadnya? Pertama-tama, ada kode yang berubah, yang dulunya hanya 8 digit, sekarang karena adanya guru pembelajar sehingga ada 9 digit, di mana susunannya seperti ini, ada mata ujian, profesi, tingkat, bidang keahlian atau program keahlian. Di sini mata ujian bisa kita lihat berdasarkan kode yang telah ada, yaitu ini mata ujiannya ada 3 digit. Silakan Anda cocokkan sendiri dengan mapel yang Anda ingin upload. Biasanya berdasarkan abjad, administratif faktoran, seterusnya kita mencari mapel PKN. PKN masih di abjad D, E, F, G,
Jadi Anda cocokkan saja PKN. Nah, ini kita mendapatkan kode 154. Jadi kodenya yaitu 154 154. Profesinya kita lihat di sini ada keterangan, yaitu apabila kita guru mata pelajaran, karena saya di SMK, saya menggunakan kode G. Oke, guru mata pelajaran. Jenjang atau tingkat saya yaitu, sebentar kita cocokkan saja sesuai dengan posisinya seperti ini, biar kita lebih mudah untuk memahami. Oke, tingkatan atau jenjang. Kita ganti saja tingkat ini, ganti dengan jenjang. Jenjang. Oke, jenjang yaitu karena saya SMK, berarti kita menggunakan kode K. Jadi 154 mata pelajaran atau mata ujian PKN, G itu sebagai guru mata pelajaran, K M itu SMK. Bidang keahlian ini bisa Anda lihat jika itu umum. Bidang keahlian yaitu itu 0, bisa apabila Anda dari mata pelajar atau dari sekolah SMA, bisa Anda gunakan 0 saja atau bisa Anda gunakan 1, terserah. Itu tergantung Anda mengkondisikan. Anggap kita gunakan 0 saja sebagai kodenya. Oke. Bentar, salah. Nah, ini bidang keahlian yaitu 1 digit, itu 0. Program keahlian ada 2 digit. Kalau memang tanpa program keahlian, kita gunakan 00 saja untuk umum. Nah, di sini ada 8 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada hubungan dengan guru pembelajar, akibat guru pembelajar di tahun 2016 tadi, maka di sini ditambahkan dengan kode modul. Kode modul bisa menggunakan keterangannya yang saya baca di artikel lain, itu bisa menggunakan A, bisa menggunakan B, C, dan seterusnya sampai J. Bahkan sebagai penggantinya Anda juga bisa mengganti dengan 0. Anggap saja kita gunakan 0. Jadi kode yang akan kita input adalah 154, G guru mapel maksudnya, M adalah SMK, bidang keahliannya 0, dan program keahliannya serta modulnya 0. Bagaimana cara kita membedakan antara apakah ini mata pelajaran dari kelas 10, 11, atau bahkan 12, atau jika Anda SMA bagaimana? Misalnya, saya berikan contoh SMA. 154 G, J, disinilah kita bermain menggunakan 4 digit ini. Apakah boleh? Boleh saja. Misal, jika Anda IPA, karena di sini tidak ada IPA pilihannya di bidang keahlian, di sini tidak ada IPA atau IPS. Biasanya saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan kode tersebut atau dibuat di kertas lain atau diberikan tanda atau disepakati oleh Wakasek Kurikulum bahwa misalnya saja 1, meskipun di sini ada keterangan teknologi dan rekayasa, bisa Anda kodekan seperti ini. Apabila 1 bidang keahliannya, maka itu sama dengan IPA. Apabila IPS bisa Anda kodekan dengan 2. Tergantung Anda menyepakati dengan teman-teman dan Wakasek Anda. Apabila 3, Anda bisa menggunakan sebagai
kode untuk jurusan bahasa. Apabila kita di MA atau di MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, bisa Anda gunakan sebagai angka 4 sebagai kode, misalnya untuk agama. Nah, biasanya saya menggunakan seperti itu. Misalnya IPA 01, 01 biasanya saya gunakan untuk menandakan bahwa itu kelas 10 misalnya. Jadi 2 digit berikutnya ini bisa Anda gunakan, misalnya 01 itu untuk kelas 10, 02 untuk kelas 11, kelas 3 atau kelas 12 bisa gunakan di sini. Apabila Anda ingin lebih mudah, bisa Anda ganti kode tersebut yang ini 2 digit, atau untuk digit 7 dan 8 bisa Anda gunakan, misalnya Anda kodekan sebagai seperti ini. 01 bisa Anda gunakan sebagai untuk kode ulangan harian. 02 Anda gunakan untuk kode ulangan tengah semester. Dan 03 Anda gunakan untuk ulangan akhir semester. Nah, apabila ingin remedial bisa Anda menggunakan kode 04 untuk remedial. Nah, saya biasanya menggunakan kode seperti ini. Nah, untuk digit terakhir, untuk kode 0 atau A sampai J untuk modul, biasanya saya menggunakan jika 0 itu saya gunakan untuk mata pelajaran umum, mapel umum. Artinya itu atau ujian ini digunakan untuk semua kelas, misalnya untuk kelas 10, 11, 12. Biasanya itu saya gunakan untuk kode guru BP atau mata pelajaran BP. Nah, untuk A biasanya saya gunakan untuk kelas 10. Kelas 11 saya gunakan untuk kode B. C yaitu kelas 12. Seperti itu susunannya. Mudah-mudahan dari sini bisa dipahami bagaimana cara langkah-langkahnya. Kita ulang saja. Contoh, saya akan mengupload kode seperti ini. Contoh, saya gunakan kode tersebut. Misalnya saya di sini ingin menggunakan karena saya SMK, karena saya jurusan akuntansi, mungkin saya juga bisa bikin atau saya ganti dengan seperti ini. IPA untuk kode 1 itu dengan akuntansi. PS dengan perkantoran. Jika Anda susah berpikirnya atau bagaimana, kita anggap saja seperti ini. Saya masukkan kode untuk SMA. GJ 1 untuk ulangan harian 01 untuk kelas 10 A. Berarti PKN guru mata pelajaran, J-nya untuk SMA, 1 untuk mapel atau jurusan IPA, 01 untuk ulangan harian, A untuk kelas 10. Jadi ini yang akan saya upload ke Pustaka Exam. Misalnya saja. Jadi pertama-tama untuk mengupload soal Anda harus menentukan, contoh saja, ini Anda tentukan apakah ini untuk ujian harian, semester atau umum. Kita masukkan di ujian harian karena yang telah kita sepakati kode tadi 154 GJ. Apakah untuk kode mata pelajaran atau guru SMA digunakan untuk SMA, SMK apa boleh? Pada dasarnya bebas, tapi itu ketentuan dari si pembuat bahwa untuk SMK yaitu menggunakan kode M. Sini saya menggunakan kode J untuk SMA. Bisa kita filter. Nah, ini 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. GJ untuk
guru mapel SMA, 01 tadi berdasarkan 1 yaitu teknologi dan rekayasa, dan 01 teknik bangunan. A yaitu modul 1. Kita buat saja. Oke, jangan lupa save. Oke, kita masuk ke soal tadi, di mana sudah ada beberapa soal yang dibuat. Saya cuma mengingatkan, apabila Anda ingin membuat soal, taruhlah di A dan B saja. Jangan Anda masukkan di klasifikasi kompetensi C, apalagi D. Karena program ini sementara hanya support untuk bisa memperlihatkan hasil di A dan di B saja. Mudah-mudahan nanti pihak pengembang akan menambah fitur-fitur lainnya seperti listening. Baik, kita lanjut ke bagian untuk upload soal, yaitu di kelola, bagian kelola, pilih unggah. Unggah yaitu ID login yang Anda masukkan pada saat Anda masuk ke Pustaka Exam UNCBT SMKN 3. Kata sandi yaitu yang Anda dapatkan. Kode unggah tidak perlu Anda isi. Ingat, pada saat Anda melakukan kelola ini, pada saat ingin mengunggah, jangan lupa Anda juga harus connect internet. Baik. Di sini ada beberapa soal ujian harian yang kita gunakan tadi. Di sini ada kode yang telah kita masukkan, itu 154GJ 101A, di mana yang telah kita buat tadi di sini. Jadi Anda sebelum melakukan upload soal, Anda terlebih dahulu harus melakukan sunting mata pelajaran. Jangan lupa hal itu. Baik, kita coba upload. Baik, ini adalah deskripsi dari yang skema Anda buat atau KIKD-nya sudah berhasil diunggah. Bisa kita lihat. Saya kebetulan di sini ada 27 soal. Kita lihat bank soal. Ini ada 1 soal. Bisa kita lihat ada PKN. Baik. Kita kompilasi saja, yaitu bagian seperti ini. Entry. Di sini ada 2 pilihan. Apakah bebas digunakan oleh semua log atau hanya untuk sekolah saya saja. Di sini saya menggunakan atau memilih bebas digunakan oleh semua log, artinya orang lain, tadinya saya menggunakan kode SMA, berarti untuk teman lain bisa menggunakan mata pelajaran atau soal yang telah saya upload tadi. Jadi saya gunakan atau lingkupnya itu bebas digunakan oleh semua log saja. Rekam. Oke. Sebelum Anda melakukan proses pengambilan, Anda di sini bisa dengan mudah menentukan misalnya durasi ujian menit. Biasanya saya masukkan 60 menit, meskipun nanti pada saat ujian saya hanya menggunakan waktu 30 menit. Di sini 27 soal yang telah kita buat, Anda bisa membuat soal tersebut hanya dikeluarkan 20 saja. Misal, contoh, untuk di bagian A yang telah Anda buat soal tadi, di bagian skema, tentang Bhinneka Tunggal Ika, Anda membuat 4 soal. Misalnya dari 4 soal Anda hanya mengeluarkan 3 soal. 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. 5. Dari 5 soal Anda hanya ingin mengeluarkan 3 saja. 3/5 artinya 3 soal dari 5 soal. 1, 1, 1, 1, 1. Jika Anda ingin memastikan berapa soal yang telah Anda buat, ternyata 24 dari 27 soal. Berarti Anda rubah. Misalnya di sini cuman, atau ingin 25 soal, berarti kita rubah sini jadi 20. Jadi 4 soal. Save saja. Nah, di sini ada
Dari 27 soal, hanya 25 soal yang kita keluarkan. Oke, sebelum itu saya hampir lupa untuk menjelaskan posisi format soal. Pada saat dikompilasi atau dibuat, Anda bisa membuat soal ini tidak teracak. Misalnya Anda hanya ingin posisi soal tidak teracak, tapi jawabannya yang teracak. Boleh. Apabila Anda ingin membuat soalnya diacak dan jawabannya tidak acak, Anda juga berhak untuk memilih. Tapi secara default, secara umumnya, sistem sudah meletakkan bahwa posisi soal dan untuk posisi jawaban juga acak. Jadi, eh, soal yang Anda tentukan atau Anda buat tadi bisa berubah-ubah, baik itu posisi soal maupun posisi jawabannya. Sehingga Anda tidak perlu khawatir siswa Anda untuk saling contek. Jadi ini lebih aman. Baik, selanjutnya apabila sudah kita tentukan, di sini apabila Anda ingin masih merubah, silakan Anda klik bagian ini susun informasi untuk memastikan. Nah, ini dari 27 soal hanya 25 yang kita keluarkan. Apabila Anda sudah yakin, Anda bisa lakukan kompilasi paket soal. Klik saja, mulai kompilasi paket soal. Oke. Oke, menunggu antrian. Apabila ada tulisan menunggu antrian, Anda jangan berdiam diri. Anda bisa browsing ke tempat lain atau ke bagian tab yang lain. Biasanya untuk kompilasi tidak terlalu lama prosesnya. Ya, kalau paling lama mungkin 5 menit, tergantung banyaknya soal. Ini kebetulan cuma satu soal yang kita kompilasi. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa soal yang Anda upload tadi sudah selesai. Silakan Anda klik unduh paket soal. Ini. Oke. Ini soal. Anda akan menemukan 3 buah file di mana ada terdiri dari KHD, KMD, dan KSL. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan mengupload paket soal yang telah kita dapat dari pustaka exam tadi, yaitu dengan cara masuk ke localhost 10.000. Jangan lupa https://localhost 10.000. Oke, seperti biasa kita masukkan password root, username root saya, passwordnya exam server. Oke, masuk ke other, upload and downloads, upload server. Masukkan 3 file tadi, masukkan 3 file tadi yang telah Anda dapat. Ini kita masukkan ketiga file. Apabila Anda menemukan hanya 2 file saja yang Anda dapatkan, berarti soal Anda tersebut tidak ada mengandung gambar. Jadi apabila Anda hanya menemukan 2 buah file, misalnya KSL tidak ada pada saat pembuatan atau kompilasi soal, Anda tidak perlu khawatir. Anda hanya mengingat-ingat apakah di dalam file pada saat Anda membuat soal tersebut ada mengandung gambar atau tidak. Apabila tidak ada, biasanya kompilasi atau file kompilasi hanya terdapat 2 file. Karena saya ada membuat atau teman saya ada membuat file gambar salah satunya, sehingga ada 3 file di sini. Untuk upload, silakan Anda mulai dari mana saja, asalkan jangan ada yang terdouble file tersebut. Misalnya KSL kita dulukan, KMD berikutnya, baru KHD. Oke, KSL,
KMD ke HD. Apabila sudah, jangan lupa file directory-nya untuk dirubah, bisa Anda ketikkan saja atau bisa Anda pilih di bagian install. Oke, /install double L. Itu Anda pilih upload. Oke, apabila sudah terupload, Anda bisa cek di sini, yaitu di bagian paket soal, di bagian Anda harus masuk ya ke XM servernya. Seperti biasa, Anda masuk ke localhost 8416, Anda pilih paket soal, pilih opsi modul. Nah, ini adalah soal yang telah kita upload tadi, yaitu paket 11.230. Anda klik saja install. Ya. Oke, setelah selesai, kita lihat. Oke, biasanya dari pihak pembuat untuk menyarankan kita untuk selalu cek integritas. Fungsinya untuk apa? Setahu saya, cek integritas itu untuk menentukan atau memastikan bahwa soal yang telah Anda upload itu benar-benar tidak ada yang salah atau cacat. Itu biasanya untuk memastikan. Oke, sudah Anda upload. Ini kita tutup saja webmin-nya. Bisa Anda cek di sini. Apabila Anda sudah mengupload soal, Anda bisa lihat atau jika Anda ingin melakukan ujian, Anda bisa buat entry terlebih dahulu. Jangan lupa. Atau jika Anda ingin merubah nama mapel atau nama ujian tadi yang sudah kita sepakati, misalnya tadi 154 GJ untuk SMA, 1 untuk jurusan IPA, 01 yaitu untuk ulang harian, A untuk kelas 10. Anda bisa menggunakan fasilitas yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu masuk ke Woka 4. Jangan lupa ID loginnya itu admin, kesannya admin Woka, jangan lupa. Nah, di sini juga akan ada kelihatan bahwa ini adalah kodenya. Bisa Anda edit. Nah, ini mungkin karena terlalu panjang bisa Anda singkat saja, misalnya jadi PKN saja. PKN modul 10. Misalnya Anda ketik PKN kelas 10. Profesi bisa Anda ganti atau bisa Anda kosongkan, misalnya ini SMA jurusan IPA misalnya. Program studinya bisa Anda ganti atau bisa Anda letakkan di sini misalnya. Ini bisa Anda kosongkan saja. Bisa Anda save seperti ini. Ini. Atau bisa Anda tambahkan lagi untuk profesinya itu pelajar misalnya. Nah, seperti ini. Itu akan berpengaruh terhadap soal atau paket soal yang telah ada di sini. Misalnya, nah akan jadi seperti ini. Untuk kodenya, misalnya Anda mau merubah, misalnya saja kodenya Anda mau rubah 10, 10, 10, 10, boleh saja, tanpa ada yang melarang. Kita cek lagi. Mungkin belum terreload. Kita reload dulu. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, akan jadi 10, 10, 10, 10. Seperti itu. Nah, untuk ujiannya bisa Anda buat misalnya karena tanggal 29 Anda cocokkan saja, atau misalnya Anda pengen ujiannya pada besok hari tanggal 30, Anda rubah saja tanggal 30 Januari pukul 8 pagi, selesainya pukul 10
Di sini meskipun Anda buat durasinya 60 menit. Nah, artinya jadwal tersebut akan mulai terbuka pada saat pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi dengan durasi 60 menit. Seperti itu. Apabila melebihi dari pukul 10, maka jadwal tersebut akan hilang. Seperti itu. Demikian yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan mengenai dari penjelasan ataupun kata-kata saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.